Saudara-saudari yang terkasih, saya ingat peristiwa sekitar 25 tahun yang lalu. Sebagai imam muda, saya diminta untuk menutup retret di Pratista. Lalu saya datang, para peserta retret sudah berada di kapel bawah. Lalu untuk masuk ke sana harus melewati semacam sakristi. Lalu saya di situ datang langsung mempersiapkan diri, belum memakai jubah tetapi berdoa. Lalu saya dengar orang, romonya sudah datang, belum, yang datang baru mesdiner. Jadi saya dikira mesdiner. Saya diam saja, saya tetap berdoa saja, tapi kan dengar gitu ya. Lalu dia bilang, kok romonya belum datang sih? Saya diam saja. Akhirnya pakai jubah. Yang kecil ini romonya katanya. Kenapa? Karena mereka membayangkan pastor tuh tinggi, besar, nggak kecil, cengengesan kayak begini gitu ya. Lalu itulah yang dikatakan dalam Injil hari ini. Terang sudah ada, tetapi dunia tidak mengenalnya. Karena apa? Seperti dalam bacaan kedua, bahwa dulu Allah berbicara lewat para nabi. Sekarang Allah berbicara melalui putranya, putra Allah yang menjadi manusia. Bayangan kita kalau Allah hadir di sini tampil gemilang, luar biasa, sehingga kita langsung bisa membedakan ini Allah. Tetapi ternyata Allah seperti kita manusia sama mengalami pengalaman penderitaan kecuali dalam hal dosa. Maka kita tidak mengenal Dia. Saudara-saudari yang terkasih, Allah menciptakan dunia dengan teratur. Dan Allah melihat dunia ciptaan itu baik adanya. Segala dibuat berkecukupan. Ada tempat yang luas, makanan memadai, tanaman, binatang, dan alam yang hidup harmonis. Serta manusia menjadi teman yang sepadan, yang melengkapi satu sama lain dalam sukacita surgawi. Pada saat itu ada damai sejahtera di antara manusia dan alam semesta. Namun, akibat dosa, manusia menjauh dari Allah. Ia menjadi jahat dan makin serakah, hingga ada orang lapar. Padahal Allah menciptakan berkecukupan. Tak memiliki tempat tinggal, padahal bumi begitu luas. Serta mengalami ketidakadilan, kekerasan, dan peperangan. Padahal Allah menciptakan dunia dengan damai sejahtera. Allah tidak membiarkan situasi konflik tersebut. Ia hendak memulihkan dan mengembalikan surga yang telah hilang karena dosa. Injil Yohanes yang kita dengar menjelaskan inkarnasi, yaitu putra Allah menjadi manusia sama seperti kita. Allah telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Allah yang mulia rela lahir sebagai manusia hina dan kelak wafat sebagai yang terhina. Siapa dapat membayangkan bahwa ia lahir di kandang binatang? Ia menjadi manusia untuk menyatakan kebenaran bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Sang Sabda menjadi manusia agar ia dapat membawa kembali manusia dengan selamat kepada Allah. Ia menjadi manusia supaya ia dengan mudah tahu persis apa yang dialami oleh manusia. Bahkan mengalami penderitaan seperti kita, sekali lagi kecuali tanpa dosa. Jalan kreatif yang ditempuh Allah ini melibatkan Maria dan Yosef, yang dengan berani penuh iman melaksanakan rencana Allah. Ketika tak ada tempat penginapan, mereka pun luar biasa, tidak mengeluh, tidak mencaci maki keadaan, tetapi secara kreatif menemukan kandang binatang
untuk melahirkan sang putra Allah. Karena mereka tahu, sudah diberitahu malaikat bahwa anak yang dilahirkan adalah putra Allah. Di kandang yang menjadi istana sang Raja Damai itulah terjadi perjumpaan penuh rahmat antara manusia dengan Allah. Nanti kelak antara gembala dengan raja, antara orang-orang buangan para gembala dengan orang-orang bijak Majus dari timur, antara binatang dan keheningan semesta. Saudara-saudari yang terkasih, tak mungkin seorang yang telah sujud menyembah Yesus, Sang Raja Damai, tak diubah hidupnya bagi orang-orang bijak dari timur yang pergi ke negeri lain melalui jalan lain. Matius 2:12. Yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ada perubahan jalan hidup dari rute perjalanan datang ke jalur pulang yang sesuai dengan kehendak Allah. Sekalipun mereka tetaplah, tanda petik, raja orang-orang bijak. Tak mungkin seorang yang telah berjumpa dengan juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, tak diubah kualitas hidupnya. Bagaikan para gembala yang pulang ke rumah sekarang sebagai gembala yang memuji Allah. Gembala yang memuji dan memuliakan Tuhan. Lukas 2:20. Ada perubahan kualitas hidup yang penuh sukacita. Sekalipun mereka tetaplah gembala. Mungkin keadaan hidup mereka tetap, tetapi kualitas hidup rohani mereka berubah secara total. Gembala tetaplah gembala, tetapi kini menjadi gembala yang penuh sukacita. Maka bagi kita yang bertemu dengan Tuhan, kita tetaplah diri kita, tetapi ada perubahan kualitas hidup rohani kita. Raja tetaplah raja, tetapi mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, tidak mencari jalan dengan kemampuan manusiawinya sendiri. Natal mengajak kita merubah jalan hidup hingga kita makin kreatif sesuai dengan kehendak Allah dan meningkatkan kualitas hidup kita hingga makin bersukacita karena perjumpaan dengan Tuhan. Maka orang yang bersukacita, ia pun akan membawa damai sejahtera dimanapun mereka berada. Saudara-saudari yang terkasih, melalui pesan Natal bersama tahun 2022, PGI dan KWI mengajak kita untuk mewujudkan kasih karunia Allah dengan menempuh jalan-jalan baru yang ditunjukkan Allah. Agar kebenaran akan kasih Allah bukan hanya menjadi bahan pewartaan saja, khotbah atau bahan omongan, bahan perayaan, tetapi juga menjadi pengalaman nyata setiap orang. Bahwa saya sungguh mengalami sukacita. Dengan sangat bagus pesan Natal tersebut merumuskan beberapa jalan baru yang bisa dilakukan dalam semangat kebersamaan dengan semua orang yang berkehendak baik. Apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun golongannya. Dengan berjalan bersama, saya kutip, dengan berjalan bersama kita dimampukan untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Membangun kembali kehidupan dari keterpurukan dalam berbagai bidang akibat COVID-19. Membangun peradaban kasih di tengah menguatnya tindak kekerasan. Merajut kerukunan di tengah merebaknya intoleransi. Mempopulerkan budaya jujur di tengah mengguritanya tindak kejahatan korupsi. Mengembangkan pertobatan ekologis di tengah maraknya kerusakan lingkungan hidup. Dan mengembangkan hidup berpolitik yang beretika menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024. Berjalan bersama dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Mari kita hilangkan berbagai pikiran negatif dan prasangka buruk. Kita kembangkan budaya hidup damai dan bersaudara. Itulah
arti dari Natal kita. Disitulah Natal menjadi pengalaman kelahiran Yesus secara nyata. Bukan hanya 2000 tahun lebih yang lalu, tetapi juga setiap saat di dalam hati kita. Di sini, di dalam hati orang yang berkehendak baik. Hingga tergeraklah hati dan budi orang-orang yang berkehendak baik untuk mencari cara-cara, jalan-jalan beran yang kreatif. Bagaimana menyatakan kasih Allah dan karunia Allah yang menyelamatkan dunia. Kita bukanlah terang. Sang terang adalah Allah. Tapi kita diminta seperti Yohanes menjadi pewarta-pewarta yang menyampaikan terang itu. Bagaimana mungkin kita memberi kesaksian tentang terang itu kalau kita sendiri tidak mengalami perjumpaan dengan sang terang. Natal adalah saat perjumpaan kita dengan Tuhan.